Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiru. Alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa sajundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi khalaqaz zamana wa faddala ba'du ala ba'din fa khassa ba'du syuhuri wal ayyam wa layali izayaya wa fadaila ba'd yu'azzam fiha al ajru wal hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i bi qawlihi wa fi'lihi rasyad. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi udatil anami fi anha'il bilad. Amma ba'du, wa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala bi fi'lit ta'ah. Para jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, detik ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan sehat kita ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita tujukan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan di hari kiamat kelak nanti tidak mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa Al-Fakir Khatib pada kesempatan kali ini, mari tingkatkan terus takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Yang paling mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang muttaqin. Inna akramakum indallahi atqakum. Gak ada lagi. Orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, diusahakan takwa kita kepada Allah jangan sampai turun, meningkat terus dan terus. Mudah-mudahan kita mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Idul Adha sering kita sebut hari raya haji. Ini identik dengan kegiatan kaum muslimin menunaikan ibadah haji yang utama, yaitu wukuf di Arafah. Jamaah haji yang wukuf memakai pakaian serba putih, tidak dijahit, pakaian ihram. Ini melambangkan persamaan akidah, pandangan hidup, mempunyai tatanan nilai, yaitu apa? Nilai persamaan dalam segala segi bidang kehidupan. Kita tidak bisa membedakan, semuanya sama, sederajat. Tujuannya tidak lain adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala sambil membaca bersama-sama talbiyah, kalimat talbiyah. Kemudian Idul Adha sering dinamai dengan istilah Idul Kurban.
Karena di hari itu merupakan hari raya yang menekankan pada arti berkorban. Korban itu sendiri adalah dekat. Sehingga korban itu menyembelih hewan ternak tujuannya tidak lain sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenai hikmah kurban yang kita bisa teladani dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Beliau, Nabi Ibrahim, ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengorbankan putra kesayangannya, Nabi Ismail, melalui mimpi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fangdur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satadjuni insyaallahu minas sabirin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, Nabi Ismail, wahai anakku, aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu, hai anakku. Ya Ismail, anaknya menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah pada engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. As-Saffat 102. Ayat ini menerangkan ujian yang sangat berat sekali bagi Nabi Ibrahim. Anak tersayang perintahkan untuk disembelih. Allah memerintahkan kepadanya, kepada Nabi Ibrahim, agar menyembelih anak satu-satunya sebagai korban di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kisah ini ada 3 pesan yang bisa kita ambil, kita pelajari. Yang pertama adalah tentang totalitas kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapat julukan Khalilullah, kekasih Allah, mendapat ujian berat pada saat rasa bahagia meluap-luap dengan kehadiran sang buah hati di dalam rumah tangganya lewat perintah apa? Menyembelih putranya. Allah Subhanahu wa ta'ala hendak mengingatkan kepada Nabi Ibrahim bahwa anak hanyalah titipan. Anak betapapun mahalnya kita menilai, tak boleh melengahkan kita bahwa hanya Allah lah tujuan akhir dari rasa cinta dan ketaatan. Ini sudah dibuktikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jangan sampai kemudian lantaran anak kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat As-Saffat 101 sampai 111, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna hadza lahwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin azim wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika nazil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim ujian yang baik di kalangan orang-orang yang akan kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
Sesungguhnya ia Ibrahim termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim lolos ujian ini. Ia membuktikan bahwa dirinya sanggup mengalahkan egonya untuk tujuan mempertahankan nilai-nilai ilahi dengan penuh ketulusan, keikhlasan. Nabi Ibrahim menapaki jalan pendekatan diri kepada Allah sebagaimana makna kurban, yaitu pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu peristiwa saat Nabi Ibrahim kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menempatkan istrinya Siti Hajar bersama putranya Nabi Ismail yang saat itu masih bayi menyusui. Siti Hajar dan Ismail mereka ditempatkan di satu lembah yang tandus, gersang, tidak tumbuh sebatang pohon pun. Lembah itu sunyi, sepi, tidak ada penghuni seorang pun. Nabi Ibrahim alaihissalam pun tidak tahu apa maksud sebenarnya dari wahyu Allah yang menyuruh menempatkan istri dan putranya yang masih bayi ditempatkan di suatu tempat paling asing di sebelah utara kurang lebih 1600 km dari negaranya sendiri, Palestina. Namun karena kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih besar dan jauh lebih di atas segala-galanya daripada kecintaan terhadap anak, istri, harta benda, materi keduniaan lainnya, maka ia Nabi Ibrahim rela mematuhi perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala sampai diperintah menyembelih anaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pesan yang kedua yang bisa kita tarik adalah tentang kemuliaan manusia. Di satu sisi kita diingatkan untuk jangan menganggap mahal sesuatu bila itu untuk mempertahankan nilai-nilai ketuhanan. Namun di sisi lain kita juga diimbau untuk tidak meremehkan nyawa dan darah manusia. Penggantian Nabi Ismail dengan domba besar adalah pesan nyata bahwa pengorbanan dalam bentuk tubuh manusia sebagaimana yang berlangsung dalam tradisi sejumlah kelompok pada zaman dulu adalah hal yang diharamkan. Manusia dengan manusia lain sesungguhnya adalah saudara. Mereka dilahirkan dari satu bapa, Nabi Adam alaihissalam. Seluruh manusia ibarat satu tubuh yang diciptakan Allah dalam kemuliaan. Karena itu membunuh atau menyakiti satu manusia ibarat membunuh manusia atau menyakiti manusia secara keseluruhan. Larangan mengorbankan manusia sebetulnya penegasan kembali tentang luhurnya kemanusiaan di mata Islam dan karenanya mesti dijamin hak-haknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pesan yang terakhir dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail adalah tentang hakikat pengorbanan. Sedekah daging hewan hanyalah simbol dari makna korban yang sejatinya sangat luas, meliputi pengorbanan dalam wujud harta benda, tenaga, pikiran, waktu, dan lain sebagainya. Pengorbanan merupakan manifestasi dari kesadaran kita sebagai makhluk sosial. Bayangkan bila masing-masing manusia sekadar memenuhi ego dan kebutuhan sendiri tanpa peduli dengan kebutuhan orang lain, alangkah kacaunya kehidupan ini. Orang mesti mengorbankan
sedikit waktunya misalnya mengantre dalam sebuah loket tiket, bersedia menghentikan sejenak kendaraannya saat lampu merah, perlu pengorbanan. Sebab keserakahan hanya layak dimiliki para binatang. Disinilah perlunya kita menyembelih ego kebinatangan kita untuk menggapai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Esensi korban adalah solidaritas sesama dan ketulusan murni untuk mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hidup saling tolong menolong, bantu membantu, meringankan orang yang kesulitan, meringankan beban tetangga kita, saudara kita. Jangan kemudian kita egois, mementingkan kebutuhan hidup kita sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terakhir kami tutup dengan satu ayat Al-Quran, Al-Hajj ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu at-taqwa minkum. Kata Allah Subhanahu wa taala, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi walakin yanalu at-taqwa minkum, ketakwaanlah yang bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang-orang yang sedang haji ini Allah berikan haji yang mabrur, yang tentunya balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang berkorban, ingatlah tujuannya adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada niat lain. Niat satu, lillahi ta'ala, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Bukan dagingnya yang gemuk, kambingnya yang gemuk, tapi ketakwaan di dalam hatinya itulah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa quli hadza wa astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah ala ihsani wa syukrulah wa ala taufiqi wa yamdinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullah fima amara wa hadahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada bi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi kursi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمسلمين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الوحيدية وانصر عمن نصر الدين واحذل من حد المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.